Kembali di Anju Sore, pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur mengalami buta permanen usai dicolok tusuk sate oleh kakak kelasnya. Orang tua korban yang tidak terima menuntut keadilan dengan melaporkan dugaan perundungan itu ke polisi. Orang tua korban mendatangi sekolah dasar tempat anaknya menuntut ilmu di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Orang tua SA datang menemui kepala sekolah untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah atas peristiwa yang menimpa anaknya yang berusia 7 tahun. Menurut ayah korban, peristiwa perundungan itu terjadi saat sekolah menggelar lomba 17-an. Dalam acara itu, disebutkan kakak kelas korban menarik SA ke lorong sekolah untuk meminta uang. Namun SA menolak sehingga pelaku mencolok mata SA dengan tusuk bakso. Korban sempat kesakitan hingga akhirnya mengalami kebutaan. Pihak keluarga sudah berusaha meminta rekaman CCTV di sekolah, namun pihak sekolah berdalih CCTV rusak. Kepala Bidang SD Diknas Gresik, Hamdan, mengatakan akan melakukan mediasi dengan melibatkan pihak sekolah dengan keluarga korban. Untuk selanjutnya, ini kami sudah serahkan kepada teman-teman yang ada di Polres Gresik, yang masuk dari Polsek Menganti yang menangani ini supaya ini menjadi clear ya, terang, jelas apa sesungguhnya ya. Atas kejadian ini, keluarga korban pun meminta ada sanksi terkait yang menimpa anaknya tersebut. Ya, mungkin ada sanksi dari dinas pendidikan atau mana, karena nggak kooperatif tadi. Apa nggak pantas? Sanksinya apa? Apa? Dipecat atau diganti atau gimana? Ya, kalau masalah itu kurang tahu saya. Ya, kalau bisa diganti aja, yang layak dan bisa menerima masukan dari wali murid ini. Jadi sejak kejadian itu sampai sekarang enggak pernah masuk sekolah ya? Nggak pernah. Sekalipun? Nggak pernah sekali. Cuma saya agak kesana pas nyari pelakunya itu aja. Peristiwa memprihatinkan tersebut kini sedang dalam proses penyelidikan petugas kepolisian Polres Gresik. Unit PPA Polres Gresik dibantu unit Reskrim Polsek Menganti telah meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Petugas juga meminta korban SA menunjukkan titik terjadinya peristiwa yang menimpanya. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Aldino Primawirdan. Selamat sore, Pak Aldino. Selamat sore, Mas. Pak, hingga saat ini perkembangan penyelidikan kasus ini seperti apa, Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi sampai saat ini kita sudah masuk ke tahap penyidikan perkara tersebut dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan para saksi. Oke, informasinya rekaman CCTV juga ikut diperiksa, Pak. Apakah memang semuanya terlihat jelas dalam rekaman CCTV itu, Pak? Iya, jadi untuk DVR CCTV sudah kita sita, namun hasil pemeriksaan kita tadi malam bahwa rekaman saat kejadian sudah tidak ada. Karena ternyata hasil rekaman CCTV atau DVR itu hanya bisa merekam selama 12 hari. Nah, sedangkan kejadian tersebut tanggal 7 Agustus sudah jauh dari saat kejadian, saat ini sudah tanggal 18 September. Oke, artinya memang tidak terekam ya, Pak? Bukan ada indikasi upaya untuk menghilangkan rekaman tersebut ya, Pak? Kami belum bisa menyimpulkan hal tersebut karena siang ini tadi DVR sudah kita kirimkan ke laboratorium forensik di Polda Jawa Timur. Nanti dari hasil forensik yang akan bisa menentukan bahwa bagaimana proses DVR tersebut. Oke, hingga saat ini sudah berapa saksi, Pak, yang dimintai keterangan? Sampai hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi, yaitu dari pihak sekolah, ada beberapa yang sudah kita periksa, dan juga dari keluarga korban, dan juga korban juga sudah kita periksa. Baik, kalau untuk keterangan dari terduga pelakunya, Pak, ini apakah sudah didapatkan? Kami belum bisa menemukan atau sampai saat ini kita belum menemukan identitas pelakunya, Mas, karena kita harus masih banyak beberapa petunjuk termasuk dari CCTV itu yang paling penting
dan juga saksi-saksi anak-anak atau siswa-siswa yang ada di sekolah juga nanti akan kita minta keterangan. Oke, kalau dari pemeriksaan saksi sementara, fakta-fakta apa saja Pak yang didapatkan dari keterangan mereka? Untuk saksi dari pihak sekolah itu memang beberapa yang sudah kita periksa yang bersangkutan tidak menyaksikan atau tidak melihat kejadian tersebut. Jadi untuk saat ini hanya korban sendiri yang tahu bagaimana proses kejadian tersebut. Oke, artinya satu-satunya yang mengetahui hanya korban Pak ya? Betul. Sampai saat ini baru itu yang kita dapatkan. Oke, kalau dari kesaksian pihak sekolah, apakah sebelumnya pernah terjadi mungkin barangkali perundungan terhadap korban atau hal-hal yang lain terhadap korban, Pak? Belum pernah terjadi sebelumnya, Mas, kejadian hal ini di sekolah tersebut. Belum pernah terjadi, Pak ya? Belum pernah. Oke, kalau untuk keseharian korban, bagaimana Pak interaksi korban dengan teman-teman yang lainnya menurut keterangan dari pihak sekolah? Dari keterangan pihak sekolah, korban ini merupakan anak yang ceria, anak yang aktif dalam belajar mengajar juga, dan anak yang bahagia ya tentunya. Dan sekolah juga sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Seperti itu. Oke, Pak ini kan ada indikasi jika memang nantinya terbukti bahwa pelakunya juga korban ini kan masih di bawah umur. Bagaimana kemudian mendudukan perkara ini agar semuanya juga bisa ditempatkan seadil-adilnya, Pak? Baik, jadi untuk terkait perkara ini, Mas, kita kan sampai saat ini belum menemukan pelakunya. Apabila nanti mungkin pelakunya ternyata kakak kelasnya masih di bawah umur, itu akan kita koneksikan dengan Dinas P2PP, Perlindungan Anak. Oke. Baik. Terima kasih Pak AKP Aldino Prima Wirdan atas informasinya. Kita nantikan nanti proses selanjutnya seperti apa. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, polisi akan menjemput paksa artis hingga selebgram jika kembali mangkir dalam pemeriksaan terkait kasus film porno. Pemanggilan kedua para pemeran film porno ini dijadwalkan hari Selasa besok. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak menyebut hal ini berlaku untuk para pemeran yang sudah menerima surat pemanggilan pertama. Jika mereka mangkir pada panggilan kedua yang dijadwalkan Selasa 19 September besok, maka jemput paksa bisa dilakukan oleh polisi. Sebelumnya, para artis hingga selebgram pemeran film porno yang dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya mangkir, sehingga penyidik harus menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Sedangkan yang untuk kategori surat panggilan pertama diterima tapi tidak datang dengan alasan yang sah dan jelas, kita terbitkan surat panggilan kedua. Untuk jadwal pemeriksaan semuanya di hari Selasa. Apabila panggilan kedua juga tidak datang tanpa alasan yang sah dan jelas. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono tidak mungkin jadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.